Bapa di sorga, inilah ungkapan hati pengakuan kami yang tulus di hadapan-Mu, bahwa arti kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Dunia dan apapun yang ada di dalamnya tidak akan cukup mampu untuk memberi kami kenyamanan, kesejahteraan, damai sejahtera. Semuanya hanya bersifat sesaat dan sementara. Tetapi kedamaian sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu. Rendahkan hati kami. Kami sudah memuji Engkau melalui pujian kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh merindukan suara-Mu. Merindukan pesan Tuhan. Firman Allah yang hidup, yang olehnya kami mengerti kehendak-Mu di dalam kami menjalani hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, memusatkan pikiran kita pada firman Tuhan yang kali ini berjudul membangun masa depan bersama generasi unggul. Membangun masa depan bersama generasi unggul. Saudara sekalian, masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan dunia ini ada di tangan generasi penerus yang kita didik, yang kita bina hari ini. Kalau kita gagal melatih mereka, gagal mempersiapkan mereka hari ini, maka ke depan pun akan kegagalan merajalela di mana-mana. Itu sebabnya sebagai orang percaya, gereja, pribadi dan keluarga, semua kita bertanggung jawab untuk mendidik, untuk membina generasi-generasi yang ada saat ini. Karena generasi ini mereka disebut generasi penerus yang akan menentukan masa depan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Musa seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia pun mempersiapkan sebuah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang akan melanjutkan segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Maka sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa berpesan kepada bangsa Israel. Pesannya adalah supaya mereka peduli. Pesannya adalah supaya mereka sungguh-sungguh hidup menurut hukum Tuhan dan mewariskan apa yang mereka imani, apa yang mereka miliki, apa yang mereka percayakan diwariskan kepada anak cucu mereka. Saudaraku sekalian, hukum Tuhan bukan sekedar sebuah aturan. Ini harus kita pahami bersama-sama. Hukum Tuhan itu bukan sekedar aturan atau sederet tata tertib norma, melainkan dasar, melainkan fondasi yang kokoh bagi iman yang sejati. Dengan kata lain, hendak mau dinyatakan saudara-saudara, kita tidak akan pernah memiliki iman yang sejati kalau kita tidak menjadikan firman Allah sebagai dasar, sebagai fondasi. Karena Alkitab berkata, dari manakah datangnya iman? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, generasi unggul adalah hasil dari pembinaan yang baik. Mereka harus dibina, dengan kata lain saudara-saudara, tidak akan pernah muncul tiba-tiba sebuah angkatan atau generasi yang hebat
generasi yang unggul, yang muncul dengan sendirinya. Tetapi mereka harus dibina, harus diajar, harus diberikan kepada mereka contoh, teladan kehidupan yang akan mereka lihat, bukan hanya yang mereka dengar. Karena guru yang paling baik itu bukan apa yang kita percakapkan. Guru terbaik itu adalah apa yang mereka lihat dari kita. Boleh saja kita banyak bicara, boleh saja kita banyak aturan. Tapi apa yang kita percakapkan, apa yang kita ucapkan, tidak itu yang kita lakukan. Maka semua orang pun akan tawar oleh apa yang mereka dengar daripada kita. Generasi itu penting. Generasi unggul itu bukan sekedar generasi. Kalau saudara masih ingat khotbah pertama pada bulan ini, saudara-saudara, apa yang kita dengar di sana? Bahwa kita harus mempersiapkan generasi saat ini. Kenapa? Karena tantangan kehidupan ke depan semakin bervariasi, semakin majemuk, semakin banyak ragamnya, semakin sulit untuk diatasi. Maka kalau kita gagal menerapkan nilai-nilai kebenaran pada mereka, saya tidak bisa bayangkan mereka jadi seperti apa ke depan. Mereka akan sekedar hidup, mencari nafkah, mencari uang yang banyak. Tujuan fokus hidupnya akan berhenti sampai di situ. Dan mereka lupa pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Teladan bagi generasi muda. Agar mereka dapat menjadi penerus dari terang Injil itu. Melalui Ulangan pasal 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di perikop ini kita temukan 3 langkah penting. Bagaimana membangun sebuah generasi yang unggul. Mari kita baca firman ini. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan jangan kamu menguranginya. Melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor. Sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu di tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Haleluya. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan
dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Amin. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar bagaimana mempersiapkan generasi unggul. Generasi yang tangguh itu maksudnya unggul. Generasi yang siap menghadapi kenyataan hidup. Generasi yang tidak mudah menyerah. Generasi yang sanggup menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Itu yang Musa sampaikan sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Harus diajar. Sebab nanti setelah kamu sampai ke tanah Kanaan, tantangan bisa ada. Masalah ada. Pola gaya hidup berbeda dari yang sekarang ketika sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Maka dari sini kita juga belajar Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang berulang-ulang saya sebut, tidak dapat kita bayangkan. Puluhan tahun ke depan, dari sekarang, seperti apa gaya hidup manusia. Seperti apa warna kehidupan, tantangan yang akan dihadapi. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, hai orang tua, kita harus persiapkan generasi ini. Supaya mereka unggul. Supaya mereka mampu, supaya mereka cakap menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Maka untuk sampai ke sana, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah yang pertama. Dia harus taat kepada firman Tuhan. Harus taat. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu dijelaskan. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Dengar. Yang kuajarkan kepadamu bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk diketahui. Tetapi supaya apa saudara? Dilakukan. Kalau dilakukan maka dikatakan supaya kamu hidup. Dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Jangan kamu tambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kamu kurangi, tetapi berpegang taat pada perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Langkah awal mempersiapkan generasi yang sanggup menghadapi tantangan ke depan. Tidak ada solusi lain. Ilmu pengetahuan boleh ditambah ke otaknya. Seseorang boleh belajar dan harus belajar untuk mempersiapkan diri ke depan. Itu bagus, itu penting. Tapi itu tidak semuanya sanggup menjadi senjata bagi seseorang dalam menghadapi seluruh kenyataan hidup ke depan. Musa tahu itu. Musa sadar itu. Maka dikatakan dia harus taat pada perintah Tuhan. Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mendengar ketetapan dan peraturan serta melakukannya agar mereka hidup dan memiliki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kata mendengar itu saudara, itu menarik di dalam ayat-ayat ini.
Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan kata mendengar di situ? Dalam bahasa Ibrani ada kata sama. Sama artinya mendengar dengan hati yang siap untuk mentaati. Baik-baik perhatikan. Mendengar dengan hati. Sekarang ini banyak orang mendengar hanya di telinga, tidak sampai ke hati. Oh, apalagi di gereja modern sekarang tidak lagi sampai ke hati apa yang didengar di gereja. Hanya didengar oleh telinga. Sebab pikirannya sudah bercabang kemana-mana. Sembari dia dengarkan firman, yang lain juga dikerjakan, maka orang itu tidak mungkin bisa mendengar dengan hati. Tapi hanya mendengar dengan telinga. Itu sebabnya orang menyindir, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ini bukan sekedar mendengar secara pasif. Tetapi setelah dia mendengar, ada semacam komitmen di hatinya. Aku ingin mengubah sikapku. Apa yang kudengar tidak hanya menambahi pengetahuanku. Makanya apalagi orang sudah didengarnya sudah enggak benar. Yang didengarnya sudah tidak pas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Musa menegaskan agar mereka tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa firman itu sempurna sebagai panduan hidup kita. Tidak perlu diragukan. Maka saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup sesuai firman Tuhan dan menjadi teladan ketaatan bagi generasi muda. Saya selalu bilang berkali-kali, kalau kita mengasihi generasi ke depan, anak cucu kita, kalau mengasihi, maka mulai sekarang pun mereka harus dipersiapkan. Tapi kalau kita bilang yang penting dia hidup, terserah dia mau apa nanti, itu sudah perkara yang lain. Mungkin kita tidak sempat melihat mereka menghadapi kenyataan hidup, tapi tidak apa-apa. Tapi mereka sudah punya semacam modal. Sudah memiliki senjata kebenaran. Di mana mereka besok dihadapkan dengan tantangan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin rohani, renungkan pertanyaan ini. Apakah kita mencerminkan hidup yang berpegang teguh pada firman Tuhan? Mereka akan lihat itu. Generasi unggul belajar melalui apa yang mereka lihat. Bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Sekali lagi, mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Manusia sekarang atau orang-orang sekarang sudah terlalu bosan dengar kata-kata. Kalau kebanyakan ngomong. Tapi sekarang biarlah ucapan kita berkurang. Tapi tindakan hidup kita semakin nyata. Mencerminkan apa yang kita ucapkan. Dan inilah yang disebut dengan integritas. Integritas itu kesesuaian mulutnya dengan tangannya. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia kerjakan. Yang kedua, bagaimana langkah kita dalam mempersiapkan atau membangun sebuah generasi unggul. Sehingga mereka mampu menghadapi persaingan hidup di kemudian hari. Yang kedua, memelihara warisan rohani. Ini mahal loh ini Pak. Memelihara, menjaga warisan rohani. Oh ini mahal sekali.
Ayatnya yang ketiga perlu kita baca. Coba saudara perhatikan ayat ini. Ini ada satu peristiwa. Ya, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita lihat ini. Musa bilang kepada bangsa itu seperti ini. Matamu sendiri telah melihat. Jadi dia mencoba membandingkan dua peristiwa ini. Perhatikan. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor. Baal Peor itu adalah dewa. Sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Bukan Baalnya saja yang dipunahkan. Orang yang mengikutinya juga dipunahkan. Nah, ayat 4 perhatikan ini luar biasa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu. Yang percaya, yang menghormati Tuhan Allahmu. Dikatakan apa? Masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukannya demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Setelah kamu sampai nanti di tanah Kanaan. Setelah kamu generasi muda sekarang sampai di beberapa tahun ke depan. Ayat 6. Lakukanlah dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Memelihara warisan. Warisan rohani adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di masa yang lalu. Oke ya, ini penting sekali. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, jangan lupakan, diwariskan, dipertunjukkan kepada mereka. Kesaksian ini namanya. Kan dia bersaksi, matamu sendiri melihat. Saudara-saudara, melalui ayat ini Musa mengingatkan bangsa Israel tentang pengalaman mereka di Baal Peor, di mana mereka yang tidak setia kepada Tuhan dihukum. Sedangkan mereka yang berpegang kepada Tuhan, mereka tetap hidup. Peringatan dari Baal Peor mengajarkan bahwa menyimpang dari Tuhan membawa kita pada kehancuran. Keteguhan iman adalah kunci untuk mempertahankan warisan rohani. Apa yang Bapak Ibu wariskan warisan rohani kepada anak cucu kita? Saya sudah sampaikan khotbah itu dari apa yang dialami oleh Timotius. Dia hebat, dia sanggup berhadapan dengan kenyataan hidup. Mulai dari kecil, sekarang jadi besar, sekarang jadi hamba Tuhan, sekarang menjadi pelayan Tuhan. Dia hebat dan tangguh. Paulus berkata, kamu memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati yang dimiliki oleh Timotius tidak timbul dengan sendirinya dalam dirinya. Tapi Timotius berkata, telah kau wariskan dari ibumu. Dan ibumu mendapatkannya dari nenekmu Lois, ibumu Eunike. Sekarang Paulus berkata, yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Ini warisan, harus dijaga, harus dipelihara. Walaupun tidak banyak-banyak, tapi mereka ingat. Kan saya sudah pernah bilang. Anak itu suatu saat setelah berkeluarga besar, orang tuanya sudah tidak ada. Setelah dia berkeluarga, dia berhadapan dengan masalah hidup.
Tapi dia akan berkata, dulu orang tua saya ketika ada masalah, aku ingat mereka datang pada Tuhan berdoa. Maka keluarganya pun ketika ada masalah dia ajak suaminya atau istrinya. Kita berdoa. Dari mana dia dapat itu? Dari mana dia tahu itu? Dia pernah ingat dulu. Ketika dia berstatus sebagai anak, dia lihat mamanya berdoa. Dia lihat papanya berdoa. Dia lihat papa dan mamanya berdoa ketika menghadapi masalah. Dia lihat papanya setia pada Tuhan. Dia lihat mamanya mereka sesungguh-sungguh setia pada Tuhan. Ini yang namanya warisan rohani yang harus dipelihara. Saudara-saudara, hukum Tuhan tidak hanya untuk Israel, tetapi juga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Ketika Israel hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka menunjukkan hikmat dan pengertian kepada dunia. Perlu sekali warisan ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jagalah warisan rohani keluarga kita. Perhatikan baik. Dengan menjauhkan diri dari sikap kompromi rohani. Apa yang dimaksud dengan kompromi rohani? Ada orang berkata kompromi berarti bukan dengan ketulusan, kepura-puraan. Maka di dalam Tuhan pun kita harus tulus, tidak boleh pura-pura. Cari Tuhan sungguh-sungguh selagi engkau sehat. Bukan besok setelah engkau sakit-sakitan. Jangan balik. Jangan balik. Selagi kuat, selagi sehat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan besok setelah tidak berdaya. Mulai kita bicara, oh Tuhan. Kalau engkau pulihkan aku. Kalau engkau sembuhkan aku. Kalau engkau kuatkan aku. Aku sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan tinggal bilang, dulu waktu kau sehat. Waktu kau kuat. Waktu kau bisa lakukan segalanya. Engkau tidak mencari aku. Sekarang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa dunia saat ini menawarkan berbagai dalam kutip balpeor. Balpeor modern. Balpeor itu sekali lagi adalah yang memikat bangsa Israel, memikat hatinya, yang mencondongkan hati mereka dari Tuhan. Seperti apa balpeor modern sekarang? Berhala modern maksudnya. Materialisme. Materialisme itu menjunjung menempatkan materi itu di atas yang paling utama di dalam hidupnya. Salah itu, dosa itu. Yang menduduki atau yang ada pada level tertinggi dalam hidup manusia. Bukan yang lain, harus Tuhan. Bukan materialis. Walaupun kita butuh duit, siapa yang tidak butuh duit? Siapa yang tidak butuh harta? Semua butuh. Tapi tidak boleh dia menduduki urutan tertinggi, urutan utama dalam hidup kita. Dan budaya, ini perhatikan ini. Ada budaya-budaya menjauhkan diri dari Tuhan. Waduh, sampai hari Minggu katanya dia nggak tahu ini hari apa. Bagi saya itu nggak lucu, sedih. Nggak tahu dia hari apa hari ini. Semua hari itu jadi lupa dia. Kenapa? Karena fokus pada semua kegiatan. Maka saudara-saudara kita harus berdiri teguh dan menunjukkan iman melalui tindakan kita yang nyata. Ketiga terakhir. Bagaimana kita membangun generasi unggul. Mempersiapkan generasi unggul. Yang ketiga, menghidupkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan. Menghidupkan. Apa nilai-nilai ilahi? Coba saudara lihat ayat ini. 7, 8, 9. Di sini kan ada nilai-nilai ilahi yang luar biasa ya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan. Ini nilai. Artinya Musa mau bilang, kamu ingat Tuhan itu dekat sama kita.
Tak ada bangsa lain di dunia ini yang begitu dekat dengan Allahnya. Yang begitu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi dengarin Pak. Immanuel itu bukan sekedar nama yang diberikan kepada Yesus. Ketika dia lahir, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Artinya menunjukkan kedekatan Allah terhadap umatnya. Kalau yang lain itu jauh. Kita itu dekat sekali, hanya di dalam kekristenan Tuhannya bisa dipanggil apa? Bapa. Hanya di dalam kekristenan ada sebutan memanggil Allahnya Bapa. Bapa itu menunjukkan sikap kedekatan. Kedekatan, relasi yang begitu dekat. Bapa. Ayat 8. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil. Seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Allah itu punya hukum. Dengar, punya ketetapan, punya peraturan. Tapi dia, Allah yang membuat peraturan itu tidak pernah ingkar janji. Berarti ada ilah-ilah lain yang membuat peraturan atau yang menjanjikan sesuatu, dia tidak mampu menggenapinya. Allah itu tidak pernah berjanji lalu ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Wah, ini harus dihidupi dalam kehidupan kita. Ini namanya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai ilahi. 9. Tetapi waspada dan berhati-hati senantiasa supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Ini yang disebut dengan menghidupkan, menghidupi. Nah, diperintahkan oleh Musa, hati-hati ya, waspada ya, lihat perintahnya. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Oh, apalagi yang sudah pernah engkau alami. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bahkan dikatakan turun-temurun. Apa itu? Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Kesaksian hidup. Ini yang disebut dengan menghidupkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Pertolongan apa yang saudara pernah alami begitu dahsyatnya. Yang menurut ukuran manusia engkau mati pada waktu itu. Tapi sekarang kau hidup. Lalu ini engkau ceritakan pada anakmu. Kalau bukan karena Tuhan. Sekali lagi kalau bukan karena Tuhan. Papa enggak ada lagi hari ini. Karena pernah ada di ujung maut. Tapi karena anugerahnya hidup sampai hari ini. Itu namanya nilai-nilai kehidupan yang diturunkan, disampaikan kepada mereka. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang spiritual atau yang spektakuler itu jangan dilupakan. Alkitab juga bilang, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Iya, ceritakan. Mau didengar apa itu urusan kedua. Tapi ceritakan. Apa yang pernah terjadi dulu. Dan bagi setiap kita pasti punya itu. Ya jangan selalu dikaitkan dengan malapetaka ya. Bukan hanya itu pertolongan Tuhan. Mau malapetaka aja. Ya dari ukuran keluarga seharusnya saya tidak bisa di situ. Dia lihat papanya dan mamanya ya anak-anak ini ya. Wih kalau aku lihat siapa papaku, siapa mamaku, nggak mungkin aku jadi seperti ini hari ini. Itu nilai rohani. Emang papamu, mamamu orang hebat? Oh enggak. Tapi kau bisa jadi seperti ini. Itu luar biasa. Ayo gimana gadis-gadis muda ini?
Musa menekankan pentingnya mengajarkan hukum Tuhan kepada anak-anak mereka dan generasi yang akan datang. Kehadiran Tuhan yang dekat dengan Israel menjadi kekuatan utama mereka. Begitu dekat Tuhan dengan bangsa itu. Tapi bangsa-bangsa lain gak dekat dengan Allahnya, dengan ilahnya, jauh. Harus berjuang dulu. Harus berjuang dulu baru bisa jumpa. Tapi Musa berkata, Allah itu dekat sekali dengan kita. Saudara, generasi berikutnya perlu paham bahwa kehadiran Tuhan adalah fondasi hidup mereka. Ya, kamu rasakan Tuhan enggak? Atau enggak ada pengalaman dengan Tuhan? Hanya tahu aja ada Tuhan, tapi enggak ada perasaan saya apa. Di ayat yang ke-9 diingatkan bahwa kita harus waspada. Di ayat 9 tadi. Agar tidak melupakan segala kebaikan, segala pekerjaan, segala karya Tuhan yang besar. Mengajarkan pengalaman hidup kepada generasi muda. Memastikan mereka tidak hanya mengenal Tuhan secara intelek, secara pengetahuan. Tapi juga secara pribadi. Mahasiswa-mahasiswa teologi yang ada di sini, jangan kau bangga sekali punya pengetahuan teologi itu. Walaupun nilaimu barangkali nilai akademismu tinggi dari mata kuliah itu. Bukan itu patokannya. Tapi apakah engkau punya hubungan pribadi, pengalaman pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Sebab kalau tanpa itu, tidak ada artinya apa-apa. Nilai pengetahuan Alkitabmu itu tinggi sekali. Tidak menjamin Allah berkenan pada kita. Oleh sebab itu mari kita luangkan waktu untuk selalu berbicara tentang Tuhan di rumah. Memang beratnya memulai ini, Pak. Berat. Cara yang paling mudah, paling sederhana tentang berbicara tentang Tuhan di rumah itu, ajak mereka berdoa bersama. Itu sudah berbicara tentang Tuhan. Tapi kita bilang berat. Bagaimana tak berat? Tidurmu saja udah di atas rata-rata. Maksudnya di atas standar orang istirahat. Tak mungkin lagi bangun. Maka itulah yang disebut berhala. Segala sesuatu yang merintangi hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Dengar ya sekali lagi. Segala sesuatu yang merusak, merintangi hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Apapun, bahkan siapapun. Waduh, seharusnya di antara kita tidak ada yang berkata. Tidak ada yang berkata, tidak ada waktu. Kalau kita sadar betapa hebatnya baiknya Tuhan. Tidak boleh berkata, tidak ada waktu untuk Tuhan. Jadikan setiap kesempatan. Jadikan semua kesempatan. Baik ketika engkau di meja makan. Sedang makan bersama. Atau di lantai makan. Yang saya sudah bilang, oh berarti ini gak cocok sama kita. Karena kita makan di lantai. Oh, ini khusus mereka yang makan pakai meja. Tapi kalau kita duduk di lantai, tak berlaku sama kita. Makanya saya tambahin, di meja makan atau di lantai makan. Dalam doa keluarga. Atau saat menghadapi tantangan. Sebagai momen penting untuk menanamkan nilai-nilai iman. Pak, Ibu, ketika anakmu minta uang sekolah atau uang apa, waktu itu uangmu tidak ada. Jangan langsung bersungut-sungut. Uang aja terus, uang aja terus. Kau pikirnya gampang cari uang itu. Gak usah bilang begitu. Memang itu hak dia kok minta itu. Jadi mintanya ke siapa? Mintanya sama siapa? Sama tetangga. Pasti kalau dia minta ke tetangga, engkau tahu pasti engkau marah.
Kenapa kau minta sama dia? Bikin malu mama saja. Pasti begitu. Jadi dia minta ke siapa? Ya sama orang tuanya. Haknya itu haknya. Tapi ketika dia minta itu memang tidak ada. Tanamkan nilai-nilai ini. Mari kita berdoa. Kita minta Tuhan menolong dan memberkati kita. Wah, selain dia diteduhkan imannya, hatinya, dia belajar. Oh, besok kalau aku berubah atau kalau aku jadi mama, anakku minta duit. Waktu itu aku tidak ada uang, tapi anak saya minta duit. Aku harus berdoa dulu, karena mama dibuat begitu. Itu namanya mewariskan nilai-nilai rohani. Haleluya. Baik. Membangun masa depan bersama generasi unggul adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua. Untuk itulah kita dipanggil untuk taat kepada firman Tuhan. Yang pertama, itu di atas segala-galanya. Menjaga warisan rohani. Jaga. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan hidupkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan kita bersama generasi itu. Oleh sebab itu, jangan anggap sepele ini. Jangan anggap biasa kebenaran itu. Ini. Mari kita menjadi umat yang sungguh-sungguh, yang serius membangun generasi yang kuat, takut akan Tuhan. Karena masa depan iman mereka, bangsa ini ada di tangan mereka. Jangan putus asa, jangan lelah, berulang-ulang. Engkau sedang berjalan, ajar lagi. Engkau sedang berbaring, kata Alkitab, ngomong lagi. Sedang duduk bersama, sedang makan bersama, sampaikan nilai-nilai itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran yang memperkaya kami, mengajar kami pada saat ini. Sehingga kami sadar bahwa kami harus mempersiapkan generasi unggul dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kami mau membangun kehidupan yang lebih baik, lebih bernilai bersama-sama dengan generasi-generasi yang ada sekarang. Sehingga mereka menjadi generasi yang kuat menghadapi kenyataan hidup di masa yang akan datang. Jadikan kami menjadi pribadi yang taat pada Tuhan, yang menjaga warisan-warisan rohani, dan yang selalu menghidupi nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.